Keberagaman gaya hidup anak muda di Malaysia. Audio Jungle. Audio Jungle. Gaya hidup anak muda dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, teknologi, dan globalisasi. Anak muda di Malaysia sangat mengikuti tren terbaru untuk menunjang gaya hidupnya. Mereka membeli pakaian dan aksesoris terbaru, mengikuti tren makanan dan minuman, dan mencoba aktivitas baru untuk tetap up to date dengan perubahan. Gaya hidup modern dan urban telah membawa banyak perubahan pada pola hidup anak muda di Malaysia. Berikut 10 gaya hidup yang dilakukan anak muda Malaysia antara lain nongkrong, hiking dan camping, traveling, olahraga, musik, seni dan budaya, teknologi, pendidikan, lingkungan, dan bersosial. Ada beberapa tren terbaru yang sedang populer di kalangan anak muda di Malaysia. Gaya hidup yang pertama yang dilakukan anak muda Malaysia adalah nongkrong. Anak muda di Malaysia sangat suka menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka. Mereka sering berkumpul di kedai kopi, restoran, atau tempat hiburan untuk bersosialisasi dan melepas penat. Aktivitas itu sering disebut sebagai lepak dan telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda di Malaysia. Kebiasaan kedua adalah menghabiskan waktu di alam terbuka. Beberapa anak muda lainnya memilih untuk beraktivitas di alam terbuka dan melakukan kegiatan seperti hiking dan camping. Kawasan beraktivitas tersebut seperti Bukit Tabur, FRIM atau Forest Research Institute Malaysia, Gunung Datuk, Gunung Kinabalu, Broga Hill, dan masih banyak lainnya. Mereka mendatangi tempat-tempat itu untuk menyenangkan diri sebagai hobi atau hanya sekadar berfoto. Ketiga, gaya hidup yang sering mereka lakukan yakni traveling. Bukan hanya anak muda di Malaysia, tetapi seluruh anak muda mayoritas menyukai traveling. Anak muda di Malaysia gemar menjajaki tempat-tempat seru untuk jalan-jalan. Beberapa kawasan yang sering dikunjungi seperti Legoland, Pulau Besar, M&M, Home Whimsical Houses, Langkawi Sky Bridge, Pantai Tanjung Ru, dan masih banyak lagi. Tempat traveling yang beraneka ragam membuat anak muda di Malaysia memiliki berbagai pilihan yang cocok dengan keinginan mereka. Di samping itu, anak muda di Malaysia rawan menggunakan dadah. Dadah adalah penggunaan sabu, kokain, dan ganja. Keempat, olahraga adalah bagian penting dari gaya hidup anak muda di Malaysia. Banyak anak muda yang berpartisipasi dalam olahraga seperti sepak bola, badminton, dan futsal. Mereka juga mengikuti tren olahraga baru seperti parkour dan skateboarding. Selain itu, ada juga tren baru seperti yoga dan meditasi yang semakin populer di kalangan anak muda di Malaysia. Kesehatan dan kebugaran menjadi perhatian utama bagi anak muda di Malaysia. Mereka mengikuti diet sehat dan melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan mereka. Keempat, banyak anak muda yang tertarik dengan musik-musik asal Malaysia maupun di luar negara mereka. Musik menjadi salah satu bagian dari gaya hidup yang mereka jalani. Ada banyak acara musik yang diadakan di seluruh Malaysia yang kerap dikunjungi. Tempat acara tersebut sering menjadi berkumpulnya anak muda di Malaysia. Acara musik di Malaysia bernama Konser in Kuala Lumpur. Beberapa grup yang tergabung dalam konser tersebut yakni The Frankie Sikos, Dembski, Euphoria Present, Paul Van Tiwaika, dan lainnya. Kelima, banyak anak muda di Malaysia yang terlibat dalam kesenian seperti tari, teater, dan seni visual.
Beberapa tarian yang dimainkan yaitu tari adai-adai, ayam didik, balai, barongan, boria, caracap inai, belotola, cinta sayang, dan masih banyak lagi. Beberapa dari mereka terlibat dalam teater Istana Budaya. Teater itu mempersembahkan teater musikal, opera, opereta, dan orkestra. Tidak terlepas dari kesenian, anak muda Malaysia juga turut andil dalam kebudayaan yang dimiliki Malaysia. Keenam, remaja di Malaysia sering menyaksikan atau terlibat dalam kebudayaan yang ada. Malaysia kental dengan budaya Melayu, terutama di bagian semenanjung Malaysia. Adat perkawinan, tarian, dan makanan khas Melayu seperti nasi lemak, rendang, dan satai masih berkembang di sana. Seluruh kebudayaan Malaysia merupakan perpaduan yang unik dari berbagai budaya yang saling berpengaruh dan menciptakan identitas Malaysia yang kaya dan beragam. Ketujuh, tidak terlepas dari perkembangan zaman, teknologi adalah bagian penting dari mayoritas manusia, termasuk sebagai penunjang gaya hidup anak muda di Malaysia. Mereka sangat bergantung pada perangkat mobile dan media sosial untuk tetap terhubung dengan teman-teman dan mengikuti tren terbaru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aplikasi mobile baru yang muncul dan memudahkan anak muda untuk berkomunikasi serta mengatur hidup mereka. Mereka sering menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Banyak aktivitas yang mereka lakukan seperti membagikan pengalaman mereka dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anak muda di Malaysia, seperti kecanduan media sosial dan isolasi sosial. Oleh karena itu, mereka harus dibimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersangkutan dengan gawai. Kedelapan, anak muda di Malaysia sangat menghargai pendidikan dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Belajar menjadi salah satu gaya hidup yang mereka jalani sehari-hari. Mereka sering bergabung dengan kelompok belajar dan berpartisipasi dalam program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Berbagai pelatihan mereka ikuti untuk menunjang gaya hidup mereka. Mereka tidak hanya ingin terlihat fashionable, tetapi juga pintar dalam pengetahuan. Terdapat beberapa sekolah terbaik di Malaysia seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent di Melaka, Aminuddin Bakti di Kuala Lumpur, ST George dan Bukit Jambul di Pulau Pinang, Sultan Ismail dan Dato, Penggawa Barat di Johor, dan masih banyak lagi. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika banyak anak muda yang memilih untuk melanjutkan studi di luar negeri untuk mengeksplorasi budaya dan pengalaman baru. Mereka memilih jalan tersebut untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kesembilan, anak muda di Malaysia sangat peduli dengan lingkungan dan keberlanjutan. Mereka sering bergabung dengan kelompok lingkungan dan melakukan aksi sosial untuk mendukung lingkungan yang lebih bersih. Mereka melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan agar lingkungan lebih nyaman untuk dihuni. Mereka akan tergabung dalam aksi protes atau kampanye sosial jika ada kelompok-kelompok yang berusaha merusak lingkungannya. Anak muda di Malaysia juga ikut terlibat dalam aksi-aksi memperjuangkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Mereka melakukan hal itu untuk membantu bumi agar lebih hijau dan sehat. Mereka tidak keberatan jika harus melakukan kampanye sosial untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan baik
agar membantu memperbaiki iklim dan mengurangi kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Terakhir, atau yang ke-10, mereka aktif dalam kegiatan bersosial yang bervariasi. Mereka dapat mengikuti bakti sosial untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Bakti sosial dilakukan dalam bentuk donasi, penggalangan dana, atau aksi sosial seperti mengunjungi panti asuhan dan membantu para korban bencana. Tujuan kegiatan tersebut ialah meningkatkan kesadaran sosial serta memotivasi anak muda yang belum bergabung agar mau bersama-sama melakukan aksi sosial yang menyenangkan tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle.